Perkenalkan, nama saya Nedo Nabitupulu dari kelas 11 IPA 6. Saya hari ini akan menjelaskan tentang sepak bola. Apa itu sepak bola dan sebagainya. Pertama saya ingin bertanya kepada Anda. Jika Anda tidak tahu sepak bola, pasti Anda tidak akan tahu peristiwa seperti ini, dan ini juga, dan seperti ini. Ya, kalian juga tidak akan tahu jika kalian tidak mengetahui sebuah sepak bola. Ya, dan pertama itu adalah pengertian sepak bola. Pada umumnya, pengertian sepak bola adalah sebuah cabang olahraga yang menggunakan sebuah bola yang terbuat dari kulit atau karet dan dimainkan oleh dua tim, yang mana masing-masing tim terdiri dari 11 pemain dan ada juga beberapa pemain yang berperan sebagai pemain pengganti. Dan kedua, teknik-teknik yang ada di sepak bola. Teknik dasar permainan sepak bola adalah teknik menggiring bola atau dribbling, menendang bola atau shooting, mengoper bola atau passing, teknik menghentikan bola, teknik menyundul bola atau heading, dan teknik merebut bola atau intercepting, dan teknik menyapu bola dan teknik lempar ke dalam. Posisi dalam olahraga sepak bola. Penjelasan 11 posisi dalam sepak bola, yaitu satu ada goalkeeper, fullback, center back, sweeper, wingback, defensive midfielder, central midfielder, attacking midfielder atau biasa disingkat dalam permainan sepak bola online atau disingkat AMF, winger. Posisi winger ini kadang ada dua, left winger forward atau LWF, dan RWF, right winger forward, dan paling terakhir ada seorang striker. Ya, seorang striker itu dimana dia hanya fokus dalam satu permainan, yaitu hanya untuk mencetak gol dan menjadi tombak dalam penyerangan dalam sepak bola. Dan posisi seorang forward atau biasanya terkadang saya sebut second striker, biasanya seperti itu bertugas untuk mengawal membantu seorang striker untuk membobol gawang lawannya. Dan tugas seorang winger adalah membuat back lawan menjadi terbelah fokusnya dan mencetak. Dan biasanya kalau seorang winger itu tugasnya hanya untuk membantu mencetak gol. Ibaratnya dia mengoper ke seorang striker dan striker melanjutkannya dan berbuat jadi gol. Dan tugas seorang attacking midfielder ini juga sama seperti winger dan atau forward. Dan central midfielder biasanya dia bebas, bisa membantu penyerangan dan bisa juga membantu pertahanan ketika tim lain sedang meng-counter attack tim kita. Dan defensive midfielder biasanya juga sama seperti seorang defensive midfielder cenderung sama seperti back. Dia hanya tugasnya untuk menahan. Dia berfungsi untuk membantu pertahanan seorang back atau untuk mempertahankan bola agar tidak masuk ke gawang sendiri. Dan kegunaan seorang wingback adalah biasanya kegunaannya ini dia bisa bergerak ke depan untuk
Dia bisa juga bergerak ke depan untuk membantu penyerangan, bisa juga ke belakang untuk membantu pertahanan juga. Sama seperti winger. Tapi bedanya winger sama wingback adalah kalau winger dia bisa mundur, cuman nggak bisa mundur terlalu belakang. Dan wingback bisa bisa maju mundur. Sedangkan fullback dan center back adalah back total, atau bisa diibaratkan dinding pertahanan untuk gawang, dan goalkeeper adalah pertahanan, dan seorang goalkeeper adalah pertahanan terakhir dalam pertahanan sepak bola. Dan tugas goalkeeper ini adalah mencegah bola masuk ke gawang. Ya, seperti juga adalah dari posisi di sepak bolanya, posisi di sepak bola internasional maupun nasional. Dan ya maaf ya, saya menjelaskan tadi agak kurang jelas ya, saya grogi guys. Yang ketiga adalah dan ini penjelasannya. Posisi pemain belakang atau back adalah posisi yang berada di belakang dan bertugas membantu penjaga gawang agar tidak terjadi gol. Ya, contoh, dan posisi-posisinya itu adalah back tengah, back sayap, gelandang bertahan, gelandang sayap, gelandang tengah, penyerang bayangan, atau biasa disingkat SS, atau dibilang dalam bahasa Inggris second striker, penyerang murni, center forward, penyerang sayap, right wing front, dan left wing front. Dan ini peraturannya. Negara-negara yang berstatus sebagai anggota FIFA harus mematuhi segala peraturan permainan yang telah ditetapkan. FIFA menyusunnya dalam sebuah dokumen berjudul FIFA Laws of the Game. Berikut ini adalah rinciannya. 1. Ukuran lapangan dan bola. Ukuran lapangan bola itu dengan panjang 100 sampai 110 meter dan lebar 64 sampai 75 meter, dan jari-jari lingkaran tengah 9,15 meter, daerah penalti 40,39 kali 16,5 meter, dan daerah gawang 18,35 dan 5,5 meter, tinggi gawang 2,44 meter, dan lebar gawang 7,32 meter. Pemain, dan ini masih seperti yang tadi, pemain, dan ini yang aturan kedua, para pemain. Permainan sepak bola yang dilakukan oleh dua tim yang terdiri atas 11 pemain termasuk penjaga gawang. Posisi pemain pun terbagi menjadi penyerang, gelandang, dan back. Pembagiannya sendiri bisa berubah-ubah karena tergantung dari taktik setiap tim. Jumlah pemain cadangan adalah maksimal 12 orang. Kemudian jumlah pemain maksimal jumlah pemain cadangan adalah maksimal 12 orang. Kemudian jumlah pemain maksimal keluar lapangan atau tidak termasuk cedera berjumlah 4, atau sekurang-kurangnya berjumlah 7 pemain. Tiga, durasi permainan. Pada pertandingan sepak bola, FIFA menetapkan durasi waktu dalam permainan sepak bola adalah sekitar 90 menit, yaitu 45 untuk babak pertama dan 15 menit untuk sesi turun minum dan 45 menit babak kedua. Jika skor yang sama masih bertahan hingga 90 menit, maka durasi akan ditambah 30 menit, lalu ditambah dengan 15 menit perpanjangan waktu pertama dan 15 menit perpanjangan waktu kedua. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan salam sehat.
Ya, jika saya ada yang salah, mohon maaf dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih.